Barcelona pasang bandrol 500 miliar untuk Ansu Fati di bursa musim panas. Fati sudah kembali ke lapangan saat Brighton menjamu Crystal Palace dan menang 4-1. Ia bermain sebagai pengganti untuk skuad asuhan Roberto De Zerbi tersebut. Sembari berharap pelan-pelan mendapat kesempatan bermain sebagai starter, kini, diberitakan Sport, Barcelona akan terbuka pada kesempatan menjual Ansu Fati di bursa transfer musim panas, ketika ia harus kembali ke Katalan dari klub peminjamnya, Brighton. Laporan yang dilansir Barca Universal itu mengklaim, pemain berbakat berusia 21 tahun itu tak pernah diragukan tapi dalam beberapa bulan ke depan, dia harus buktikan kebolehannya di klub peminjamnya saat ini agar mendapat peluang kembali ke skuad Barca. Prioritas Fati sejauh ini, tetap, sukses bersama tim Katalan tersebut. Namun agennya, Jorge Mendes, telah menjelaskan bahwa pemain muda itu bisa lanjutkan karirnya bersama Barca hanya jika ada peran yang didapatkannya di tim tersebut, dengan pelatih baru yang akan bergabung di musim panas mendatang. Kemungkinan ada perubahan. Namun, penampilan gemilang yang ditunjukkan Lamine Yamal, dan potensi kemungkinan dipermanenkan status Joao Felix, serta kemungkinan datangkan winger kiri lain yang akan membuat tak ada tempat bagi Fati. Sementara Barca tak menutup pintu bagi kembalinya mantan bintang La Masia tersebut. Mereka juga siap menjual Ansu Fati jika mereka mendapat tawaran yang mendekati 30 juta euro atau setara 507 miliar rupiah. Namun agar hal itu bisa terwujud, tentunya, Fati harus tunjukkan penampilan gemilang di sisa musim ini di Brighton. Pemain timnas Spanyol ini tentunya hadapi hal krusial dalam karirnya selama 4 bulan ke depan. Jordi Cruyff tertarik untuk gantikan Xavi Hernandez. Menurut AS, ada nama baru yang memiliki keinginan untuk melatih di Barcelona. Nama itu tak lain adalah Jordi Cruyff, putra ikon Belanda Johan Cruyff yang berusia 49 tahun. Laporan tersebut menyoroti betapa besarnya keinginan pria 49 tahun itu untuk melatih Barcelona. Apalagi, hal itu juga menyoroti bagaimana ia memiliki pengalaman untuk mendukungnya. Berbeda dengan Xavi yang datang langsung dari Qatar, Cruyff sebelumnya pernah melatih Maccabi Tel Aviv, Chongqing Dangdai Livan, Shenzhen, bahkan tim nasional Ekuador. Mantan pemain Barcelona, Cruyff juga menjabat sebagai direktur olahraga tim sebelumnya. Namun, dia pergi tidak lama setelah tersiar kabar tentang Deco yang mengambil alih dan kepergian Mata Alemani. Namun, AS menyebutkan bahwa ada alasan untuk meyakini bahwa Cruyff mungkin tidak akan lagi mengelola klub. Meskipun dia berharap bisa melakukannya bersama Barcelona, dia juga tetap berteman baik dengan Xavi. Kecil kemungkinan dia akan mengambil alih posisi temannya sendiri, dan nampaknya dia sangat bersedia mengambil kesempatan melatih apapun yang ada. Ayahnya, Johan Cruyff, adalah ikon Barcelona baik sebagai pemain maupun manajer. Dia mengembangkan klub dan membantunya melampaui level sebelumnya. Saat dia membimbing mereka meraih gelar Liga Champions UEFA pertama mereka, mungkin Jordi Cruyff berharap untuk mengikuti jejak ayahnya. Namun penunjukan itu sepertinya tidak mungkin dilakukan saat ini. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and Barcelona mempertimbangkan untuk menjual Ronald Araujo seharga 100 juta euro untuk menyelesaikan masalah keuangan. Laporan terbaru dari Diario Sport mencatat bahwa Barcelona harus mengambil keputusan di musim panas terkait masa depan Ronald Araujo. Laporan tersebut menegaskan bahwa Bayern Munich tetap mempertahankan minatnya terhadap sang pemain dan kemungkinan besar diharapkan akan kembali membelinya di pasar, setelah absen pada bursa transfer Januari. Valuasi Araujo bisa mencapai hingga 100 juta euro, dengan beberapa klub tertarik dengan jasanya. Selain Bayern, Manchester United telah menyatakan keinginannya untuk merekrut bek tersebut. Hal ini membuat Barcelona harus mengambil keputusan. Klub sedang mendiskusikan secara internal apakah akan menjual pemain tersebut atau tidak pada musim panas mendatang. Mengetahui bahwa pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut dapat sangat membantu klub. Bagaimanapun, Barcelona terus mengalami gejolak ekonomi dan membutuhkan penjualan setidaknya beberapa pemain untuk bisa mendapatkan pemain baru. Araujo tampaknya menjadi pilihan yang menggiurkan karena valuasinya yang tinggi.
Namun jika Barca mengizinkan penjualan pemain internasional Uruguay tersebut, mereka akan kehilangan salah satu pemimpin pertahanan utama dalam tim. Mengingat kesulitan Barcelona dalam menemukan bek yang tepat selama 6 tahun terakhir, penjualan Araujo memang bisa menjadi sebuah risiko. Namun, Deco punya rencana lain untuk meningkatkan modal, termasuk penjualan bintang yang tidak diinginkan. Namun apakah Barca dapat menghasilkan cukup peminat untuk para pemain ini, masih harus dilihat. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Rencana Xavi setelah mundur dari Barcelona, healing dulu setahun, cari peluang di Inggris. Xavi akan meninggalkan Barca pada akhir musim. Menurut laporan AS, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024, legenda Spanyol itu akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk beristirahat dari permainannya sebelum kembali ke manajemen. Setelah rehat, prioritasnya adalah pekerjaan di Inggris. Sebelumnya, Xavi pernah berbicara tentang ambisinya melatih Manchester United, Manchester City, dan Liverpool. Xavi direkrut dari klub Qatar Al Sadd. Sejak itu, Xavi telah memimpin 122 pertandingan di semua kompetisi dan menang 76 kali. Mereka finish ketiga dan memenangkan Copa del Rey di musim debutnya. Barcelona mengangkat gelar Spanyol musim lalu tetapi upaya mempertahankan mahkota mereka sangat menyedihkan. Sementara itu, kampanye mereka di Eropa telah gagal. Selama 2 musim berturut-turut, Barcelona gagal keluar dari babak penyisihan grup Liga Champions dan terdegradasi ke Liga Eropa. Mereka setidaknya berhasil lolos ke babak sistem gugur musim ini dan akan menghadapi juara bertahan Italia Napoli di babak 16 besar. Xavi menyerah di tengah jalan, tekanan terus meningkat seiring dengan performa Barcelona yang tidak maksimal. Saya akan meninggalkan Barcelona pada bulan Juni. Kami telah mencapai di mana tidak bisa kembali lagi. Sudah waktunya untuk perubahan. Sebagai seorang kule, saya pikir inilah saatnya untuk pergi. Saya berbicara dengan Dewan dan klub hari ini. Saya akan berangkat pada tanggal 30 Juni.